والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Indak ya Iqbal, fi'il dari sisi butuh dan tidaknya maf'ul terbagi menjadi berapa? Naam, terbagi menjadi dua, muta'addi dan lazim. Nah, fi'il muta'addi itu yang bagaimana Maulana? Nah, fi'il-fi'il yang menimbulkan dampak pada maf'ul. Dari jumlah maf'ul yang terkena dampak terbagi menjadi berapa? 3, yaitu membutuhkan 1 maf'ul, membutuhkan 2 maf'ul dan 3 maf'ul. Baik. Contoh fi'il yang membutuhkan 3 maf'ul apa? Indak Syahrul. Contohnya a'lama. Dalam contoh a'lamtu Muhammadan Zaidan maridan. A'lamtu Muhammadan Zaidan maridan. Maknanya bagaimana, Abu Abdul Razak? Zaid sakit. Nah, aku memberi tahu Muhammad bahwa Zaid sakit. Ini 3 maf'ul. Baik. Dan makna-makna yang semisal ara. Bagaimana ara? Contohnya Hudzaifah. Apa maknanya? Mati, menangis. Apa? Ara itu Muhammadan Zaidan bakian. Aku memperlihatkan kepada Muhammad bahwa Zaid nangis. Baik. Ara, memperlihatkan. Naam. Amba'a apa? Contoh amba'a. Wahyu. Amba'a maknanya apa? Hah? Hah? Mengusir. Hah? Amba'a. Man amba'aka hadha? Qala nabba'ani Allahul alimul khabir. Amba'a, yaitu memberitahu sama. Naam. Haddatsa juga hampir sama, ya. Yang memberi berita. Haddatsu apa misalnya? Muhammad dan Zaid dan maridan sama semua. Haddatsu harus dengan tasydid. Kalau haddatsu antum keluar sana, keluar masjid. Kalau haddatsu. Nah, saya haddatsu
Haddatsu Aliyan Muhammadan dariban Ahmada. Bagaimana mananya? Mananya terus bagaimana itu? Aku memberitahu Ali bahwa Muhammad memukul Ahmad. Paham? Baik. Kemudian kemarin kita mempelajari tentang kaidah mengubah fi'il madhi menjadi mabni majhul. Kaidahnya bagaimana? Yang kaidah 6 mencakup. Kaidah yang mencakup dalam masalah ini tidak perlu perinci-perincian, jadi 4. Bagaimana Bazurah? Hendak Abdussalam. Mengkasrah huruf sebelum akhir dan mendomah huruf sebelumnya semuanya didomah, tidak bisa. Mendomah huruf yang berharokat sebelumnya. Baik. Nah, mengkasrah huruf sebelum akhir dan mendomah semua huruf berharokat sebelumnya. Paham? Ini berlaku untuk semuanya. Tidak perlu dirinci dengan perincian menjadi 4 sebagaimana disebutkan di sini. Nah, kalau seorang ingin mengubah menjadi dari apa? Dari qatta'a. Qatta'a Nabil. Qatta'a maknanya apa? Qatta'a dengan tasydid wazan fa'ala. Nah, memotong-motong. Kalau dipotong-potong jadinya bagaimana? Mabni majhulnya jadinya bagaimana? Qutti'a. Mudah semuanya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Bina'ul madhil ajwaf ilal majhul. Sekarang membuat fi'il madhi ajwaf ke sighah majhul. Al-ajwaf dulu, fi'il yang ajwaf itu yang bagaimana Rian? Fi'il ajwaf itu yang bagaimana? Fi'il yang ain, fi'ilnya berupa huruf illah. Nah, kenapa dinamakan ajwaf, Ahmad? Karena penyakitnya di tengah. Taib, ibarat apa? Ibarat sesuatu yang berongga, ya tidak? Nah, sesuatu yang berongga, ajwaf itu kan berongga, tengahnya bolong. Taib. Nah, kaidahnya bagaimana? Kaidahnya kasrul fa'i ma'a qalbi harfil illati ya'an. Mengkasrah fa fi'ilnya bersamaan dengan mengubah huruf illah menjadi ya. Qalb. Nah, itu apa? Pengubahan. Tayyib. Karena nanti dalam ilmu i'lal khalifillah ada apa? Ada badal, ada qalb. Naam. Tayyib. Di sini mengkasrah fa fi'il maksudnya. Kemudian huruf ilahnya diganti dengan ya. Taib. Ini pada fi'il ajwaf yang asalnya ikhwanifillah huruf ilahnya adalah ya. Naam, seperti apa? Sama. Afwan. Naam. Sama. Enggak. Taib. Ada dua kemungkinan.
Ada dua kaidah pokoknya. Kaidahnya yang pertama, sama asalnya sawama, bukan ya, tapi waw. Kaidah pertama, mengkasrah fa bersamaan dengan apa? Mengubah huruf ilahnya menjadi ya. Seperti sama menjadi sima. Naam. Taib. Sama Muhammadun apa? Ramadan. Ya, sama Muhammadun Ramadana. Berarti kalau Muhammad mau dihilangkan menjadi apa? Sima Ramadanu. Paham? Sima. Juga contoh yang lain, ba'a menjadi apa? Bi'a. Taib, bi'a. Berarti ikhwani fillah, nah, ada dua kaidah dalam masalah ini. Yang pertama, nah, fa-nya di kasrah, kemudian huruf ilahnya diubah menjadi ya. Baik itu untuk ajwaf wawi ataupun ajwaf ya'i. Karena ajwaf terbagi menjadi dua, telah kita lewati dilihat dari sisi hukum huruf asalnya. Soma asalnya sawama. Nah, ba'a asalnya apa? Abdul Razak? Baya'a. Baik. Kemudian kaidah kedua, dhammul fa'i ma'a qalbi harfil illati wawan. Mendommahkan fa bersamaan dengan mengubah huruf illah menjadi wawu. Untuk sama berarti menjadi suma, ba'a menjadi bu'a. Baik, ini kaidah kedua. Kemudian kaidah yang ketiga, cuman bukan pembahasan dalam ilmu sharaf. Nah, bukan pembahasan dalam ilmu sharaf, yaitu al-ishmam, ya. Ismam. Ini telah kita lewati dalam apa? Dalam pembahasan tajwid. Baik. Qala al-madhi al-ajwaf wa huwa ma kanat 'ainuhu harfa illah. Madhi ajwaf yaitu na'am fi'il madhi yang ain fi'ilnya berupa huruf illah. Misal qala. Apa makna qala? Indak Muhammad qala, berkata, sama sudah, berpuasa. Ba'a, apa makna ba'a? Ba'a, Afiq. Ba'a, menjual. Kaifa nabnihi ilal majhul. Lalu bagaimana kita membuatnya menjadi mabni majhul? Wal jawab yajuzu fihi salasatu aujuh. Boleh padanya tiga pilihan. Ada tiga cara. Al awal kasrul fa, ay al harful awal. Maksudnya fa ini fa fi'il. Ya sudah paham harus antum. Mengkasrah huruf yang pertama ma'a qalbi harfil illati ya'an, bersamaan dengan mengubah huruf illah menjadi ya. Misal sama menjadi sima, ba'a menjadi bi'a, nala menjadi menjadi apa? Apa? Kasha. Nila. Nala apa makna nala? Apa makna nala? Apa Talha? Mendapatkan, mencapai, menjadi nila, dicapai. Nah, didapat. Berarti antum mencari contoh. Nah, cari tiga contoh yang belum disebutkan untuk kaidah ini. Kemudian pilihan kedua, dhammul fa ma'a qalbi harfil illati wawan. Kalau dijelaskan tadi, fa-nya di dhammah, kemudian huruf ilahnya diubah menjadi waw. Misal sama menjadi suma,
ba'a menjadi bu'a. Cuma ikhwan fillah, na'am, mana yang lebih banyak dipakai, pertama atau kedua? Lebih banyak dipakai yang pertama. Wa minhu qaulu syair, dan di antara bentuk penggunaan cara kedua ini perkataan penyair, laita wa hal yanfa'u syai'an laita syababan bu'a fashtaraitu. Apa maknanya? Laita wa hal yanfa'u syai'an laita. Oh, seandainya, apakah seandainya itu bermanfaat walaupun sedikit? Tidak ada manfaatnya. Nah, nggak ada seorang berandai-andai itu punya manfaat. Laita syababan bu'a fashtaraitu. Oh, seandainya masa kepemudaan itu dibeli, maka aku akan dijual, maka aku akan membeli. Nah, ini mbah-mbah yang seperti ini. Nah, berangan-angan untuk apa? Ada yang menjual masa muda, ingin apa? Membeli masa muda. Tapi maka kalian yang masih muda jangan apa? Berangan-angan menjadi tua. Nah, diangan-angan akan menuju ke sana. Laita syababan bu'a fashtaraitu. Syahidnya mana? Bu'a, dijual. Bisa juga apa? Bi'a. Baik. Yang ketiga al-ismam, wa huwa nutqul fa'i bi harakatin bainal dhammi wal kasr, yaitu mengucapkan fa, na'am, dengan harakat antara dhammah dan kasrah. Baik. Wa hadza yadhharu fil nutqi la fil kitabah. Tapi ini jarang digunakan karena bahkan tidak jelas. Kama nasma'u dzalika min masyayikhina al-ajilla al-mujawwidina li kitabillah, sebagaimana kita mendengar dari masyayikh yang utama, yang apa? Mereka membaca dengan tajwid, membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Dari ketiga pilihan ini yang paling banyak digunakan ikhwan, pilihan yang pertama, maka antum ingat-ingat, yaitu apa tadi kaidahnya untuk mengubah menjadi mabni majhul untuk fi'il ajwaf. Abdul Razak. Fa fi'il di kasrah, ain fi'ilnya diganti dengan ya. Baik. Sekarang berikutnya, bina'ul madhi thulathil mudha'af ila al-majhul. Membuat mabni majhul dari apa? Fi'il madhi thulathi yang mudha'af. Naam. Apa itu fi'il mudha'af? Sebelum kita baca, telah kita lewati dulu fi'il yang mudha'af itu apa? Ridwan. Fi'il thulathi yang ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama. Ini juga ikhwani fillah ada 3 cara. Yang pertama dengan dhammul fa, mendomahkan fa-nya. Radda menjadi rudda. Yang kedua dengan mengkasrah fa, radda menjadi ridda. Kemudian ismam. Taib. Dan yang paling banyak adalah apa? Adalah yang pertama dengan apa? Mendomah fa. Rudda. Qala al-madhi ats-tsulathi al-mudha'af wa huwa ma kanat 'ainuhu wa lamuhu min jinsin wahid. Madhi tsulathi yang mudha'af yaitu fi'il madhi yang ain dan lam fi'ilnya dari satu huruf yang sejenis atau dari huruf yang sejenis. Misal radda. Apa makna radda, Iqbal? Taib. Mengembalikan, membantah, itu radda. Madda. Fi'il mudhari'nya apa? Madda. Nabil, Madda ya muddu. Apa maknanya?
Ha? Apa? Menjulurkan. Nah, madda yadahu misalnya, menjulurkan tangannya, mengulurkan, taib dan seterusnya. Kaifa nabnihi ilal majhul? Bagaimana kita membuat mabni majhul? Yajuzu fihi thalathatu aujuh. Boleh padanya 3 cara. Al-awwal dummal fa ay al-harful awal. Maksudnya huruf yang pertama di dhammah. Misal ruddal bab. Berarti kalau ruddal babu maknanya apa? Ruddal babu maknanya jadi bagaimana, Umar? Pintu itu telah dikembalikan. Apa maknanya? Ya, telah ditutup kembali. Sudah dibuka, kembalikan. Ya. Kembalikan, nah, telah dikembalikan. Pintu itu telah dikembalikan, yaitu maksudnya telah ditutup kembali. Wal jumhuru aujabu hadzal wajha. Dan jumhur lugawiyin ikhwan mewajibkan cara ini, yang pertama ini, yaitu dengan mendhammah fa-nya. Yang kedua kasrul fa, misal ridda, ya riddal babu, wa hadzal wajhu ajazahu ba'dul kufiyin wa hiya lughatu bani dhabbah. Ini sebagian saja ikhwan, orang-orang kufiyin yang membolehkan dengan riddah. Nah, dan merupakan lughah Bani Dhabbah. Wa ba'di Tamim. Wa qara'a Alqamah riddat ilaina. Naam bi kasril ya. Wa qara'a naam bi kasril ra. Naam, riddat ilaina bi kasril ra. Wa qara'a al-Baqun ruddat. Naam, ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana. Ruddat bidhammir ra. Di surat apa ini? Surat Yusuf. Nah, kemudian yang ketiga al-ishmam, wa huwa nutqul fa'i bi harakatin bainadh dhammi wal kasr, yaitu mengucapkan fa dengan harakat antara dhammah dan kasrah. Ya, seperti ini tidak bisa kecuali mengambil dari mulut orang Arab dengan mereka. Wa hadza yadhharu fil nutqi la fil kitabah wa hadzal wajhu jawazahu Ibnu Malik rahimahullahu taala. Dan untuk ishmam ini nampak dalam pengucapan, tidak dalam penulisan, sehingga tidak bisa kalau bahasa tulis menggunakan ishmam. Dan nah, cara yang ketiga ini diperbolehkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Kesimpulannya, untuk thulathi mudha'af, fi'il madhinya kalau kita ingin mengubah menjadi majhul, caranya sangat mudah. Kita pilih cara jumhur, yaitu apa tadi? Apa caranya, Ismail? Dhammah fa fi'ilnya. Nah, berikutnya bina'ul mudhari' ilal majhul. Kenapa dipilih yang ketiga ini? Yang diambil adalah apa? Tiga bentuk fi'il, yaitu yang pertama salim, itu mudah. Kemudian apa? Ajwaf. Kemudian apa? Mudha'af. Nah, kenapa mahmuz tidak diberi kaidah tersendiri? Mahmuz tidak disebutkan kaidahnya. Kenapa? Apa Zaid? Sama seperti salim. Nah, akala, ukila. Naam, taib. Kemudian apa yaki? Nakis. Nakis. Naam. Nakis itu bagaimana fi'il nakis? Abdus salam. Fi'il yang nakis itu yang bagaimana? Lam fi'ilnya berupa huruf ilah. Contohnya jana, zana. Terus jadinya
Hah? Jadinya zuni. Kasihan Yuni. Hah? Hah? Zana. Hah? Zana yazni. Berarti apa? Menjadi zunia. Ya, zunia. Baik. Zuniat. Nah, berarti kaidahnya sama seperti salim, ya kan? Kemudian lafif. Baik, lafif bagaimana lafif? Nah, waqa menjadi apa? Wuqiya, sama seperti salim, paham? Nah, kalau lafif, nah makrun sekarang. Lafif makrun. Contohnya apa? Waqa mafruq ya akhi. Waqa wuqiya. Hah? Sawa. Terus menjadi lah, ini kita belum masuk mudhari, sekarang mandi saja ya. Hah? Jadinya apa? Di situ masuk kaidah wasawa menjadi apa? Tidak perlu terjadi ilal, berarti suwiya. Naam. Taib suwiya. Naam. Makanya dipilih tiga ini. Naam. Untuk azwaf. Naam. Kemudian apa? Mudha'af. Sekarang untuk mudhari'. Bina'ul mudhari' ilal majhul. Soalun fi ilmi sarf. Kaifa nabni al-fi'lal mudhari'a ilal majhul? Bagaimana kita menjadikan fi'il mudhari' menjadi mabni majhul? Nah, al-awwal 'inda bina'il fi'lil mudhari' lil majhul fa innahu yundammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Nah, di dhammah awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Kalau ini jelas. Nah, amtsilah yadhkuru menjadi apa? Yudhkaru, mudah. Yashkuru menjadi yushkaru. Nah, yangkuru menjadi yungkaru. Yastaghfiru menjadi apa? Apa Zur'ah? Yustaghfaru. Yasta'inu menjadi apa? Wahyu? Yusta'anu. Nah, lebih mudah ini fi'il mudhari'. Karena kaidahnya sama. Di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhir. Adapun madhi tadi akhwan diingat-ingat. Naam. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Maknanya apa? Maknanya apa, Syahrul? Nah, tidak diterima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Yatawaddau. Yatawaddau kalau dimajhulkan menjadi apa? Nafi'. Kaidahnya dijalankan. Yutawaddau. Baik. Yang kedua, idza kana al-mudhari'u ajwaf. Wa qabla akhirih wawun aw ya. Apabila mudhari'nya mudhari' ajwaf, yaitu dari fi'il madhi yang ajwaf kemudian dibuat mudhari'. Qala menjadi apa? Yaqulu. Dan sebelum akhirnya wawu atau ya. Nahwu yaqulu, yasumu,
yabi'u. Fa inda bina'ihi lil majhul fa innahu yajibu qalbul wawi awil ya'i ila alif. Maka ketika diubah ke mabni majhul, maka wajib untuk mengubah wawu atau ya menjadi alif. Ini kaidah sudah jadi ya kawan. Karena sifat kita kitab ini ringkas, jadi dibuat kaidah yang sudah jadi. Adapun prosesnya nanti kita lihat. Taqul yuqalu, yusamu, yuba'u. Ya. Asalnya kaidahnya sama ya kawan. Kaidahnya sama, yaitu di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhir. Seperti kita lihat sekarang. Yaqulu, kalau mau diubah, asalnya apa? Yaqwulu, ya kan? Yaqwulu. Ya. Asalnya yaqwulu. Kemudian kalau mau diubah menjadi mabni majhul, yuqwalu. Yuqwalu. Dalam kaidah i'lal, ada huruf illah berharokat. Sebelumnya huruf yang sahih yang disukun, maka harokat dipindahkan, digeser ke huruf yang sahih menjadi apa? Yuqawlu, ya, yuqawlu. Bayangkan. Yuqawlu. Jatuh wawu, sukun, sebelumnya fathah, maka kaidah i'lalnya harus diganti menjadi alif. Menjadi apa? Alif. Menjadi yuqalu. Jadi sudah. Baik. Demikian pula yusamu, asalnya tadi. Tapi kalau ingin kaidah sudah jadi, ini diingat-ingat. Kalau fi'il mudhari ajwaf, yaqulu, tinggal diubah yuqalu. Wawunya diubah menjadi alif. Paham? Yasumu apa? Yusamu. Yabi'u yuba'u. Ya-nya diubah menjadi alif. Mudah kan? Terus. Biar selesai mabni majhul. Bina'ul amri ilal majhul. Sekarang gimana ini? Aneh. Soal fi ilmi sarf. Pertanyaan dalam ilmu sarf. Kaifa nabni fi'lal amri ilal majhul? Bagaimana ini? Bagaimana kita membuat fi'il amr menjadi mabni majhul? Baik, ini tanda tanyanya banyak ini. Baik. Ya. Bagaimana membuat fi'il amr menjadi mabni majhul? Bagaimana caranya, Nabil? Kaidahnya diingat-ingat. La yubna fi'lul amri lil majhul. Ya. Tidak bisa fi'il amr diubah menjadi mabni majhul. Antum ditanya, jawabannya apa? Jangan nggak bisa. Nah, dikiranya antum nggak bisa. Maksudnya apa? Fi'il amr tidak diubah menjadi mabni majhul. Kenapa? Li'annahu la yakunu illa lil mukhatab. Ini alasannya. Kalau ditanya kenapa tidak bisa diubah menjadi mabni majhul, karena fi'il amr itu tidak ada kecuali untuk mukhatab. Taib ijlis, yaitu anta, ya kan? Mesti ada mau diubah gimana? Jelas, nggak bisa. Perintah nggak bisa mabni majhul. Karena apa? Perintah mesti ada yang diperintah, siapa, ya kan? Ijlis anta, mesti mukhatab. Wal mabni lil majhul ghaib, sedangkan mabni majhul itu ghaib, orang failnya tidak ada, ya. Bana bunia, naib jalasa julisa. Taib. Kalau ini sekedar apa? Kiasi, walaupun penggunaannya tidak ada julisa. Taib. Wa idza aradna an na'mura bi fi'lin mabni lil majhul, bagaimana sekarang? Kalau kita ingin memerintahkan
dengan fi'il mabni majhul. Solusinya bagaimana ini? Fala budda an na'tiya bil mudhari' al mabni lil majhul masbuqan bila mil amr. Nah, ini faedah ringan tapi bagus ya, Pak. Ingat-ingat. Nah, kalau kita ingin membuat perintah dengan fi'il mabni majhul, berarti apa? Kita gunakan fi'il mudhari' mabni majhul yang diawali dengan lamul amr. Ya. Fanaqul, maka kita katakan liyuk tabil maudhu'. Ya, liyuk tabil maudhu'. Nah, hendaknya pembahasan ini ditulis. Ya, al-maudhu'. Ya, hendaknya pembahasan ini ditulis. Litudrosil masalah. Ya, hendaknya permasalahan ini dipelajari. Dan sighah dengan mudhari' yang diawali dengan lamul amr ikhwani fillah untuk perintah yang diperhalus. Ya, perintahnya diperhalus. Seperti ini, liyuk tabil maudhu'. Ya, perintah halus. Ya, agar pembahasan ini ditulis. Nah, sayukianya ditulis pembahasan ini, jangan dilewatkan begitu saja misalnya. Nah, ini diingat-ingat. Jadi fi'il amr tidak bisa diubah menjadi mabni majhul. Kenapa? Karena fa'ilnya adalah mukhatab. Kalau ingin membuat perintah dengan mabni majhul, maka harus dengan fi'il mudhari' yang diawali dengan lamul amr. Nah, berikutnya halaman ke-11. Nah, faedah ini sekedar faedah dan serba-serbi dalam ilmu sharaf, ikhwan. Nah, kebutuhannya apa? Kebutuhannya untuk dihafal, diketahui. Di sana ada af'alun madhiyah ala suratil mabni majhul. Ya, di sana ada fi'il madhi, bentuknya ikhwan, bentuknya dalam bentuk fi'il mabni majhul, tapi maknanya apa? Maknanya bukan mabni majhul. Seperti uniya. Nah, uniya maknanya ihtamma. Dia memang fi'ilnya seperti itu, didengar dari orang Arab seperti itu. Uniya bermakna ihtamma. Uniya Muhammadun bidirasah, berarti maknanya apa? Antum jangan memaknakan dengan mabni majhul, tapi maknakan dengan apa? Maklum. Uniya Muhammadun bidirasah, maksudnya apa? Muhammad memperhatikan pelajaran. Ya. Zuhiya bermakna takabbara. Tayyib, zuhiyat talibul ghabi ala ustadihi. Naam. Apa maknanya? Zuhiyat talibul ghabi ala ustadhihi. Apa maknanya? Hudzaifah? Murid yang sombong. Gimana? Murid yang bodoh? Gimana? Artikannya yang bagus, ha? Murid yang gimana, Mbak Abdul Razak, susun yang bagus. Zuhiyat talibul ghabiyyu ala ustadhi. Ghabi jahil. Jahil tapi apa? Jahilnya parah. Nah, pandir. Jadi bolak-balik. Masa murid yang sombong itu bodoh? Apa dulu? Zuhiyat talibul ghabi. Berarti kalau mau mengartikan, metodenya apa? Naam, fa'ilnya sifatnya digandengkan, baru perbuatannya. Ya, at-talibul ghabi. Ya, ini dulu. Berarti apa? Murid yang bodoh itu menyombongkan dirinya atas gurunya. Paham? Itu caranya. Taib zuhiya bentuknya fi'il mabni majhul, tapi maknanya apa? Maknanya takabbara, ikhwan. Maknanya apa? Maklum, paham? Kemudian fulija.
Naam, furija Zaidun asabahul falij wa huwa asyalal. Yaitu apa? Lumpuh. Naam, Zaid lumpuh. Naam. Baik. Hummat tiflu. Naam. Baik, hummat tiflu. Tidak kita katakan didemami anak itu. Tidak, tapi apa? Anak kecil itu demam. Naam, ai istaharra badanuhu minal humma. Yaitu naam, badannya memanas dikarenakan demam. Sulla sa'idun asabahu sul. Ya. Yaitu apa? Terkena TBC. Taib, ya. Sa'id lumpuh, sama dengan fulijah, hampir sama. Seperti apa? Sullat yaduh. Ya, sullat yaduh, datangan dalam hadis. Nah, tangannya apa? Lumpuh. Ini sullat maknanya apa? Maklum, bukan majhul. Junnah, ini juga yang diingatkan junnah, kawan. Junnah terkadang kita apa? Mendapati dalam kitab-kitab. Junnah aqlul mubadzirin. Junnah aqlul mubadzirin ay istatara. Itu tertutup. Akal orang-orang yang suka mubadzir itu tertutup, ya. Tidak bisa berpikir dengan sehat. Humma, ini juga dalam pembahasan puasa. Hummal hilal ay ihtajaba. Berarti kita mengartikannya, ya, jangan dengan bentuk mabni majhul, ya. Hummal hilal, yaitu apa? Hilal itu tertutup. Ihtajaba, maknanya makna lazim. Syudiha, ya, syudihal waziru lamma suriqa ay duhisha wa tahayyara. Yaitu apa? Kebingungan, kaget. Menteri itu kaget tatkala dicuri. Naam. Tuqi'a bermakna taghayyara launuh, warnanya berubah. Tuqi'a launut talib indal imtihan. Nah, ini karena apa? Karena tidak belajar, enggak murajaah. Tuqi'a launut talib indal imtihan. Bagaimana ini maknanya? Maknanya bagaimana? Maknanya bagaimana, Iqbal? Taib, warna penuntut ilmu itu berubah, ya, ketika ujian. Jadi merah, jadi pucat. Taib. Ya, tapi yang paling banyak digunakan ikhwan unia, kemudian fulija juga sering. Junnah, gummah, sulla. Adapun tuqi'an jarang sekali. Saya pun baru dengar ini. Faidatun. Ini kita membaca faidah ini, faidahnya apa? Al-ismul marfu' ba'da hadhil af'ali yu'rabu fa'ilan la na'iba fa'il. Isim yang dirafa'kan setelah fi'il ini di'rab sebagai apa? Sebagai fa'il, bukan sebagai naib fa'il. Seperti junnah aqlul mubadzirin. Junnah berarti di sini maklum, maka aqlu di'rab sebagai fa'il. Kalau enggak tahu ini, antum mesti meng'irabnya apa? Naibul fa'il, ya kan, karena bentuknya seperti mabni majhul. Makanya faidah ini faidah mudah, tapi apa? Tapi bermanfaat biidznillah azza wajalla. Barakallahu fikum, terutama bagi seorang yang mau terjun dalam penerjemahan, pengertian, ini penting. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka